Ini sudah saya katakan, ini kayak ini kaos, kaos gambar dinosaurus. Kaos, yang baju atau baju yang warna merah yang gambar mobil. Kaos yang warna hijau yang gambar dinosaurus. Oke. Ini. Tomat yang warna merah. Tomat yang bentuknya bulat. Nah, cabai yang warna merah, cabai yang bentuknya panjang. Nah, kalau dia kita ngomong, ambil yang warna merah, yang bentuknya seperti bola, yang bentuknya bulat, atau ambil yang warna merah yang bentuknya panjang, itu bisa juga. Jadi kita eh, untuk yang protokol ketiga itu bisa kita tanya-tanya dengan dua ini. Sama-sama merahnya, yang membedakan hanya bentuknya. Atau kalau dia pernah tahu kalau ini pedas, yang rasanya pedas. Nah, kalau enggak ya warna dan bentuknya aja. Ini topi juga. Topi yang besar, topi yang warnanya biru atau yang berpita. Nah, dia kalau tahu pokoknya kita kasih dia contohnya, coba tunjuk pita. Oh, dia bisa pegang ini pitanya. Tunjuk topi yang besar. Ini kalau topinya agak kecil lah. Topi perempuan, mungkin kita perkenalkan ini adalah topi perempuan. Kalau ini bisa laki-laki, bisa perempuan, tetapi biasanya pakai laki-laki. Jadi kalau pamannya informasinya agak membingungkan, jangan kita perkenalkan sangat perkenalkan sebagai ini topi laki-laki. Nanti kalau ada perempuan pakai ini dia nanti protes. Kenapa itu topi laki-laki kok dipakai perempuan? Kalau topi ini kan nggak mungkin laki-laki pakai topi ini. Nah, itu kita perkenalkan. Oke, nanti kalau anak kita komunikasinya sudah cukup baik, kita akan perkenalkan seperti topi ini. Topi ini cap bisa dipakai oleh laki-laki, bisa dipakai perempuan. Nah, untuk saat ini karena kita baru levelnya baru, kita jangan memperkenalkan yang susah-susah dulu, yang pasti-pasti aja dulu ya. Seperti ini banyak orang nih. Saya mau menunjuk ke orang ini. Umpamanya mungkin menanyakan, coba mana mana ini orangnya udah dewasa. Mana ibumu? Mana mama? Itu yang berdiri, yang rambutnya panjang, atau yang pakai baju putih, yang pakai anting-anting, terserah itu tergantung dari kosakata yang dipunyai dia atau bagaimana ibu memperkenalkan gambar ini. Karena ini semua pakai baju warna putih, semua pakai celana jeans. Terus ini yang berdiri mana? Ini satu, dua. Yang duduk ini dua. Oh. Yang besar orang dewasa, ini mungkin dewasa. Ini anak-anak, ini remaja. Nah, tergantung Anda memperkenalkannya seperti apa. Tergantung anak ibu dan bapak level komunikasinya yang kosakata yang sudah dipunyai seberapa banyak. Nah, itu yang yang tiap orang tua harus pikirkan. Saya akan memperkenalkan sampai sejauh mana. Kalau anaknya yang masih baru-baru aja, ya mungkin cuman satu ciri-ciri atau dua ciri-ciri, ya cuman kita cari yang paling gampang. Nah, kalau ini berdiri dan duduk, dia mungkin sudah bisa. Saya akan ngomong yang berdiri. Oh, yang berdiri mana? Ini satu, dua, tiga, oke. Yang rambutnya panjang mana? Ya, yang berdiri, yang rambutnya panjang. Ini, itu. Jadi
Kalau mamanya ya cuma yang rambutnya panjang, ya ini rambutnya panjang. Nah, tapi yang kalau yang berdiri mana? Ini yang berdiri, ini yang duduk. Nah, jadi seberapa kompleks kata-kata atau informasi yang mau kita offering ke mereka itu tergantung dari kosakata mereka. Jangan terlalu banyak kata-kata baru. Jadi kalau mamanya ini terlalu susah buat mereka, oke, ini aja. Ini sama-sama kuda. Kudanya sama-sama lari. Mungkin cuman warnanya aja yang kita bicarakan. Mungkin kuda hitam. Kuda yang warnanya hitam, kuda yang warnanya putih. Ya, kalau ini saya akan ngomongnya dari larinya, yang larinya kencang. Kita kalau anak-anak yang masih ya kita tahu bahwa mereka masih kurang bisa, kosakatanya cuma bisa mungkin warna, ya kita ambil dari warnanya. Nah, kalau dia sudah tahu ini kuda itu berlari, ya baru kita bicarakan mengenai kuda itu ya lari. Tapi ini dua-duanya lari ya. Kita tidak bisa memakai sebagai penunjuk untuk menunjukkan salah satunya, ya cuma dari warnanya aja yang kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya. Nah, seperti ini. Ayahmu coba, ayahmu yang mana? Mana ayahmu? Yang baju biru, yang sedang berdiri. Nah, dia langsung menunjuk ini. Nah, itu adalah target kita. Atau kita akan ngomong gini, tunjuk orang yang baju biru. Oh, dia nunjuk ini. Tunjuk orang yang berdiri. Ya, dia nunjuk ini. Jadi orang ini adalah pakai baju biru, yang pakai baju biru yang berdiri. Mungkin sedang ini kalau anak-anak itu masih belum terlalu banyak yang nggak ngerti berdiri, sedang kita ngomong yang berdiri. Itu aja. Sampai sini kira-kira tolong kalau ada pertanyaan Ibu, Bapak tolong katakan. Jadi kalau mamanya gambar ini nih, gambar banyak nih. Ini ada yang tua, ya coba kita harus mengenalkan yang tua itu bagaimana dari ini. Yang tua yang mana? Yang rambutnya putih. Oh, ini kelihatan wajahnya keriput yang tua ini. Ini yang dewasa. Ini yang anak-anak. Biasanya kalau orang tua perempuan tua kita panggil nenek. Kalau laki-laki tua kita panggil kakek. Nah, kalau orang tua, orang dewasa, dengan anaknya, biasanya kita panggil ini ayahnya, ini anaknya. Nah, kalau orang dewasa ini dengan anaknya, dengan anak kecil, kita ngomong ini ibunya, ini anaknya. Walaupun kita tidak tahu persis, tapi dari gambar ini kita tahu mereka adalah sebuah keluarga, di mana ini kakek, nenek, ayah, ibu, ini anak laki-laki, anak perempuan, ini anaknya. Jadi ini 3 generasi. Jadi gitu. Kalau ini seperti ini, mana mama yang pakai baju warna merah, yang pakai baju warna biru, gitu. Jadi saya harap ibu bapak tahu kira-kira tujuan saya seperti apa. Tujuan kita adalah mengarah ke pembicaraan komunikasi yang lebih kompleks. Jadi anak kita bisa lebih bisa berkomunikasi dengan kita dan kita bisa lebih berkomunikasi dengan mereka. Oke, saya lihat pertanyaan. Apakah Oke, Bu Suli Setiawati. Langsung praktek ke Rio. Masker Rio, Mas Raifan, Mama, Papa, yang mana? Masker yang warna ini. Alhamdulillah langsung bisa. Berarti anak Ibu sudah bisa ya Bu ya.
Oke, terus sepatu yang ada apanya. Wah, itu dokter Ali membantu saya ini. Anjing putih, anjing yang putih yang menggonggong, yang warna putih yang menggonggong, Dok. Karena saya memang mau membuat yang itu menjadi lebih memang kita mempraktekkan dalam hal ini pakai yang. Kalau bisa pakai yang di mana kita memakai kata yang untuk mendeskripsikan. Wah, katanya Mama Alais, gambar tas yang tadi gambar mobil itu ya, Bu ya. Persis gambarnya Alais. Good, bagus, Bu. Ini door prize sudah. Ini door prize minggu lalu. Oke, Bu Lilianti, mamanya Valeria dari Sambas, selamat siang. Pangkal Pinang, Bu Kanti Arisa, selamat siang. Bu mamanya Nicolo dari Makassar, selamat sore. Oh iya ya, sekarang sudah sore, bukan siang lagi. Oke, Bu Tutut Rahmawati dari Depok, selamat siang. Oke, semua sudah saya sapa. Saya sekarang menunggu untuk pertanyaan. Sebentar, saya tanya ini. Oke, Bu Mutia, Bunda, Mas Wafi ya. Mas Wafi belum bisa. Justru kalau belum bisa, Bu, kita itu harus tahu, oke, anak saya diajarkan warna itu karena untuk apa? Ajarkan, ini tujuannya mengajarkan warna karena nanti mau dipakai untuk berkomunikasi. Terus Bu Pak Harsono Sono. Apakah dalam mengajarkan kosakata mata harus diarahkan pada lawan bicara? Belum tentu. Gini Bu, gini Pak. Anak-anak ini itu kebanyakan kalau kita ngajar mereka, dia enggak bisa mendengarkan sambil melihat. Jadi mungkin Bapak ngomong, "Coba lihat di sini, lihat ke Papa atau ke Bapak." Terus dia ngelihat. Nah, terus pada waktu kita ngomong instruksi atau memberikan keterangan, berkata-kata kepada anak kita, dia mengalihkan pandangan. Nah, itu enggak apa-apa, karena tapi dia mengalihkan pandangan itu, dia mendengarkan. Kalau dalam konteks seperti itu biasa Pak Harsono, karena mereka itu enggak bisa multitasking seperti kita, melihat sambil mendengar. Ada banyak anak-anak itu yang punya problem di mengerjakan beberapa tugas pada satu waktu, yaitu mendengar sambil melihat atau melihat sambil mendengar. Itu dia nggak bisa, harus salah satu. Kalau suruh lihat, oke aku lihat. Pada waktu Anda mulai bicara, wah saya harus mendengar, mata saya harus memperhatikan di telinga saya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan dari lawan bicaranya, maka dia mengalihkan pandangan ke tempat lain. Oke, gitu ya Pak Harsono. Pak Erianto, semoga bisa. Lukman saat ini baru bisa membiu beberapa kata. Nggak apa-apa Pak, kalau kemampuan membiunya itu dilakukan banyak latihan. Jadi setelah membiunya itu dilakukan sekarang dengan banyak latihan oral motornya, dengan juga latihan membuat oral motornya dengan bentuk-bentuk seperti waktu kita berbicara. Terus kalau tetapi jangan cuma itu, Anda juga harus memperkenalkan kosakatanya Pak Erianto.
kosakatanya juga walaupun dia mungkin masih belum bisa mengatakan atau melabel semua yang kita minta mungkin. Sepeda sulit karena 3 suku kata. Cari aja satu suku kata. Nah, kalau bahasa Inggris memang banyak satu suku kata, tetapi kalau bahasa Indonesia jarang yang satu. Yang satu suku kata itu cuman bis, apa ya, bis, bola 2, minimum 2. Jadi kalau untuk awal-awal, kita pakai kalau bisa satu suku kata, kalau bisa ya paling mau nggak mau pakai 2 suku kata, jangan ajarkan 3 suku kata.